Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridli Ramadan dari kelas MIPA 2 SMA Negeri 24 Bandung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan lautan elektrolit dan non-elektrolit. Contohnya seperti 1. Baterai untuk jam, kalkulator, handphone, remote control, mainan, dan lain sebagainya. Baterai menggunakan lautan amonium klorida, NH4CI, KOH atau LiOH agar dapat menghasilkan arus listrik. Kedua, aki acu dipakai untuk menstarter kendaraan menggunakan lautan asam sulfat H2SO4. Yang ketiga, Oralid diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuhnya. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan impuls saraf bekerja. Keempat, air sungai dan air tanah mengandung ion-ion. Sifat ini digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan setelum listrik. Yang kelima, air suling digunakan untuk membuat larutan dalam percobaan kimia adalah non-elektrolit, sehingga hanya mengandung sedikit ion-ion. Judul dari percobaan ini adalah reaksi elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui larutan mana saja yang dapat menghantarkan listrik, serta untuk mengetahui reaksi dan mengelompokkan larutan yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Virtualim. Pertama, menggunakan air murni, lalu dinyalakan saklarnya. Alhasil lampunya tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung. Lalu percobaan kedua, menggunakan garam. Setelah saklarnya dinyalakan, alhasilnya lampunya menyala dan menghasilkan gelembung yang banyak. Percobaan ketiga, menggunakan glukosa. Setelah saklar dinyalakan, alhasil lampunya tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung. Percobaan keempat, menggunakan asam klorida. Setelah saklarnya dinyalakan, lampunya menyala dan menghasilkan gelembung yang banyak. Percobaan kelima, menggunakan asam hipoklorat. Setelah saklar dinyalakan, lampunya menyala dan menghasilkan gelembung yang banyak. Keenam, menggunakan asam asetat. Setelah saklar dinyalakan, lampunya menyala, namun lampunya redup dan menghasilkan gelembung yang sedikit. Percobaan ketujuh, menggunakan natrium hidroksida. Setelah saklar dinyalakan, lampunya menyala dan menghasilkan gelembung yang banyak. Percobaan kedelapan, menggunakan asam karbonat. Lalu dinyalakan saklarnya, lampunya menyala, namun redup dan gelembungnya sedikit. Percobaan kesembilan, menggunakan kalium klorida. Setelah saklarnya dinyalakan, lampunya menyala dan menghasilkan gelembung yang banyak. Percobaan ke-10, menggunakan urea. Setelah saklar dinyalakan, lampunya tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung. Percobaan ke-11, menggunakan kalium klorida. Setelah saklar dinyalakan, lampunya menyala dan menghasilkan gelembung yang banyak. Percobaan ke-12, menggunakan asam sulfida. Setelah saklar dinyalakan, lampunya menyala, namun redup dan gelembungnya sedikit. Percobaan ke-13, menggunakan larutan etanol. Setelah saklar dinyalakan, lampunya tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung. Percobaan ke-14, menggunakan asam nitrat. Setelah saklar dinyalakan, lampunya menyala dan menghasilkan gelembung yang banyak. Percobaan ke-15, menggunakan amonium hidroksida. Setelah saklar dinyalakan, lampunya menyala, namun redup dan gelembungnya sedikit. Dari percobaan tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut. Serta juga didapatkan hasil sebagai berikut. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua larutan termasuk larutan elektrolit. Dan berdasarkan daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Larutan elektrolit kuat, lampu menyala terang, gelembung yang dihasilkan banyak. 2. Larutan elektrolit lemah, lampu menyala redup, gelembung yang dihasilkan sedikit. 3. Larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala, gelembung tidak ada. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.